Halo, ketemu lagi dengan saya di Cah Anteng Channel. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas orang Jawa menyebutnya sebagai sedulur papat kalimau pancer. Dan mari kita sama-sama belajar apa itu yang dinamakan sedulur papat kalimau pancer. Dan simak sampai habis biar kita bisa memahaminya dengan seksama. Lahing sekarang bahwa langkeng jagat bathara wasrane jagat ana sejojo tumomo ana tumomo jositu aku ngadeg selane padang cilik yar kaya yawan padang jilang ana suci kabeh. Baiklah, maaf sambil merokok, dimaklumi saja karena kalau tidak merokok pikirannya hilang, kurang bisa memahami sesuatu hal yang ada di memori. Baiklah, kita kembali lagi ke menunya. Orang Jawa menyebutnya sebagai sedulur papat kalimau pancer. Dan sedulur papat kalimau pancer ini memiliki dua versi. Itu yang saya tahu dan yang saya pahami, ada dua versi. Versi yang pertama adalah ada yang menyebut kakang kawah atau air ketuban. Dan yang kedua adalah darah atau getih. Dan yang ketiga tali pusar. Dan yang keempat adi, ari-ari. Dan yang kelima adalah manca warna. Dan versi yang kedua, yang pertama adalah supiah, dan yang kedua adalah amarah, dan yang ketiga adalah mutmainah, dan yang keempat adalah al-wamah, dan yang kelima hati nurani. Itu yang ada di tengah. Dan menurut saya itu cuma beda nama saja, sebenarnya artinya sama. Kakang kawah atau air ketuban, atau ada juga yang menyebut sebagai supiah. Itu warnanya putih dan tempatnya di timur. Dan sifatnya air ketuban atau supiah ini, sifatnya adalah kepinginan atau milik, bisa dikatakan milik barang lian. Jadi air ketuban atau supiah ini harus kita atur atau harus kita kendalikan. Karena kalau tidak kita kendalikan, maka apa yang kita lihat, si air ketuban atau si supiah ini selalu menginginkan atau milik atau kepingin memiliki. Misalkan ada saudara kita beli motor bagus, langsung kepingin. Beli mobil bagus, langsung kepingin. Maka kalau kita tidak bisa mengendalikan si air ketuban atau supiah ini, maka yang ada menjadi sifat iri dan dengki. Maka kita harus mengendalikan air ketuban atau supiah. Dan yang kedua itu darah atau bahasa Jawanya getih. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai amarah. Ini warnanya merah, tempatnya ada di selatan. Dan sifatnya adalah nafsu. Dia
memiliki sifat nafsu yang sulit dikendalikan. Maka kita harus mengendalikan darah atau amarah ini agar kita bisa menempatkan nafsu kita pada tempatnya. Karena kalau tidak kita kendalikan, maka kita akan memiliki adalah nafsu hewan yang sangat buas. Setiap hari yang ada di pikiran kita cuma nafsu. Maka kita harus mengendalikan sedulur darah atau sedulur amarah ini agar nafsu kita bisa terkontrol. Dan yang ketiga adalah tali pusar atau mutmainah. Ini tempatnya ada di barat, warnanya kuning, dan sifatnya adalah kekuatan, ilmu, atau kekuatan-kekuatan yang lainnya. Sifatnya adalah kekuatan, maka kita harus mengendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan tali pusar atau mutmainah ini, maka kita tidak peduli kepada siapapun. Yang ada hanyalah berani, dan berani. Tidak peduli kita salah atau benar. Bila kita sudah dikuasai nafsunya, tali pusar dan mutmainah ini, kita hanya mengandalkan kekuatan. Tidak gentar menghadapi siapapun, salah atau benar, kita akan tetap berani. Maka kalau tidak kita kendalikan dengan benar-benar si tali pusar atau mutmainah ini, maka kita salah atau benar akan menghadapi siapapun dan akibatnya akan patah. Dan kita tidak bisa mengendalikan kekuatan kita ini sendiri. Maka dari itu, agar kita bisa mengendalikan tali pusar atau mutmainah ini, kita pikir, misalkan kita punya musuhan, si tali pusar atau mutmainah ini terlalu berani, tidak peduli salah atau benar, maka kita ambil saja. Apa untungnya kalau kita berani sama orang itu atau sama musuh kita? Kalau tidak ada untungnya, lebih baik kita mundur. Tapi kalau memang harus dipertaruhkan, harus berani maju dan kita mendapatkan keuntungan, mari kita maju. Itu baru kita disebut bisa mengendalikan tali pusar atau mutmainah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan tali pusar atau mutmainah ini, maka karena kita percaya kita memiliki kekuatan yang sangat besar, maka kita akan dimusuhi oleh semua orang. Maka kendalikannya tali pusar atau mutmainah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, adi ari-ari atau aluama. Ini tempatnya ada di utara dan warnanya hitam atau ireng, dan ini memiliki sifat yaitu makan, aluama, dan adi ari-ari. Sifatnya cuma ingin makan, dan ingin makan yang enak-enak. Kita melihat makanan sedikit saja, langsung kepingin, langsung minat, walaupun perut kita udah kenyang. Kalau kita dikalahkan oleh adi ari-ari ini atau aluama ini, maka apapun yang kita lihat akan kita makan. Tidak peduli segemuk apa badan kita, segembrot apa badan kita, kita akan tetap ingin makan dan makan. Maka kendalikan adi ari-ari atau aluama ini. Dan yang kelima, pancawarna. Ada juga yang menyebutnya sebagai hati nurani, dan ini tempatnya ada di tengah. Dan warnanya ini adalah sudah disebut pancawarna. Jadi memiliki 5 warna. Pancawarna dan hati nurani ini
sifatnya adalah mengendalikan sedulur papat ini. Jadi kita harus pandai-pandai mengendalikan sedulur papat ini oleh hati nurani. Sebelum kita berbuat, lebih baik kita pikir dulu apa untung dan ruginya, dan apa baik dan buruknya. Apabila kita sudah bisa mengendalikan yang disebut seperti kepinginan, seperti nafsu, seperti kekuatan, dan maka pancawarna dan hati nurani. Maaf, saya agak batuk karena banyak ngerokok mungkin. Jadi seperti itu yang disebut sedulur papat kalimu panca. Kalau di dunia pewayangan itu yang memiliki sifat yang bisa mengendalikan sifat sedulur papat kalimu panca adalah Pandawa. Pandawa itu memiliki pusaka yang dulunya dinamakan pusaka Kalimo Sodo. Itu adalah sedulur papat Kalimo Panca, dan siapa yang bisa memegang pusaka Kalimo Sodo atau bisa mengendalikan pusaka Kalimo Sodo ini, maka dia akan bisa hidup tentram, hidup damai dan tenang. Dan siapapun juga yang bisa mengendalikan sedulur papat Kalimo Panca atau pusaka Kalimo Sodo ini, dia akan selalu damai. Dia bisa mengendalikan sedulur papat, berarti bisa mengendalikan semuanya. Ya, seperti ambil rokok santai aja, nggak usah serius. Kita kan sama-sama belajar. Saya pun masih tahap belajar, karena menurut saya belajar itu sangat berguna buat diri saya dan saudara-saudara kita atau saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Karena siapapun juga yang bisa menguasai yang bisa menguasai sedulur papat Kalimo Panca ini adalah orang hebat, orang yang sangat tangguh. Karena apa? Ya, karena kita bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan makan, bisa mengendalikan kekuatan dan kepinginan. Mungkin ya, mohon maaf kalau saya banyak senyum. Memang seperti ini saya sih, tidak bisa diajak serius orangnya itu, senyum walaupun berbicara hal serius. Karena menurut saya senyum itu menghilangkan stres dan bisa mengendalikan sedulur papat ini. Salah satu untuk mengendalikan sedulur papat ini adalah senyum dan senyum. Itu biarlah orang-orang berkata apa kepada kita, tidak usah kita dengar, tidak usah kita tanggapi. Karena apa? Kalau kita tanggapi berarti kita dikalahkan oleh sedulur papat ini. Tapi kalau kita bisa berpikir urusan dia, urusan kita, maka tanpa sadar kita sudah bisa mengendalikan sedulur papat Kalimo Panca ini. Nah, mungkin cuma seperti inilah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf juga kalau kurang jelas lah penyampaian saya kurang jelas. Saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Karena menurut saya belajar itu sangat penting, tidak ada habisnya sampai kita tua, sampai kita mati. Karena semakin kita banyak belajar, maka semakin kita tahu betapa bodohnya kita. Semakin kita belajar, semakin kita tahu
belajar, kita akan memahami kekurangan-kekurangan sifat kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, agar kita bisa mengendalikan kesombongan. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata kita ini masih banyak kekurangan, maka sifat sombong pun akan hilang dengan sendiri. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan pesan saya, teruslah belajar sampai kapanpun, karena belajar tidak ada ruginya. Semakin kita belajar, semakin kita paham. Semakin kita belajar, semakin kita tahu dan menambah pengalaman dan wawasan kita. Sekian.